Ruang basement rumah Ali tetap lengang. Aku terdiam. Juga Sally di sebelah kiriku dan Ali di sebelah kananku. Layar besar di depan kami buram. Tapi aku masih bisa melihat Miss Selena yang duduk bersandarkan dinding batu. Tubuhnya masih terikat jaring berwarna hijau. Wajahnya lebam. Rambut keritingnya berantakan. Itulah yang terjadi di klan Nebula, Raim. Ali, Sally. Suara Miss Selena terdengar lirih. Aku menahan napas. Pertarungan di klan Nebula itu seperti nyata. Miss Selena berusaha meneruskan cerita. Setibanya di klan Nebula, aku menaiki paruh lancip. Membawa Tux dan Mata pergi sejauh mungkin dari distrik sungai-sungai jauh. Aku tidak pernah kembali ke Akademi Bayangan tingkat tinggi. Kami bertiga tidak menyelesaikan pendidikan, meskipun hanya tinggal menghadiri wisuda. Aku juga tidak kembali ke kota Tisri, tidak sempat berpamitan pada Paman Raf, Bibi Leh, kelima sepupuku dan Maeh. Aku, Tux dan Mata memutuskan pergi sejauh mungkin. Semua itu kulakukan karena aku tahu Tamus juga berhasil melarikan diri dari klan Nebula. Dia penuh dengan banyak rencana. Entah bagaimana caranya, dia juga berhasil melintasi portal sebelum kami melakukannya. Aku harus menjauh darinya. Lewat catatan-catatan kuno yang kubawa, aku tahu cara membuka portal menuju klan yang lebih primitif, yaitu klan bumi. Itu tempat yang baik untuk bersembunyi. Kami tiba di kota tempat kalian sekolah. Kami memutuskan menetap di sana. Kondisi Mata tidak pernah membaik. Dia seolah terlihat pulih, bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi dia sakit. Kosong benar. Cairan hijau cawan keabadian hanya menunda kematiannya. Tas lebih buruk kondisinya. Dia kecewa, putus asa, marah, kehilangan semua teknik bertarungnya. Butuh waktu berbulan-bulan hingga dia pulih. Dan itu terjadi karena Mata akhirnya mengakui bahwa diam-diam dia juga menyukai Tux sejak hari pertama mereka bertemu. Miss Selena di layar terlihat tersenyum. Mata dan Tux jatuh cinta pada pandangan pertama. Itulah faktanya. Itu sungguh cinta pertama sekaligus cinta terakhir bagi mereka. Tas menyukai Mata bukan karena Mata keturunan distrik sungai-sungai jauh. Bukan karena keturunan murni, atau karena Mata sangat sempurna. Tas menyukai Mata karena mereka berdua memang berjodoh. Saling melengkapi. 4 tahun di Akademi Bayangan, mereka terlalu malu mengakuinya. Dan aku menjadi perantara percakapan dan hubungan mereka. 4 bulan di klan bumi, Mata dan Tas memutuskan menikah. Pernikahan mereka amat sederhana. Tidak ada keluarga yang mendampingi, tidak ada kerabat, tidak ada teman-teman lain. Juga tidak ada perayaan dan makanan lezat. Pernikahan mereka hanya diadakan di rumah tempat kami mengontrak di kota kalian. Hanya beberapa tetangga yang datang. Kami bertiga beradaptasi di klan baru. Tas melamar pekerjaan di sebuah dealer mobil. Setidaknya, dia pandai menjadi manajer di sana. Pengetahuannya yang luas tidak ikut terhapus oleh lumpuh. Sementara aku melamar menjadi guru matematika di sebuah SMA. Aku menyukai pelajaran itu dan bertemu banyak murid, membantuku melupakan banyak hal. Kondisi Mata terus memburuk. Dia mulai sakit-sakitan, hanya terbaring di tempat tidur. Sel-sel tubuhnya mulai melemah. Dia berjalan menggunakan tongkat. 1 bulan setelah pernikahan, Mata hamil. Itu kabar yang luar biasa. Kabar yang memberikan kekuatan kepada Mata bahwa dia harus bertahan hingga bayinya lahir. Demi bayi yang dikandungnya. Dan ajaib, Mata bisa bertahan. Meskipun Mata bersusah payah, hanya terbaring di tempat tidur, kondisi bayinya sehat.
Aku membantu merawat mata setiap hari. Sepulang dari mengajar, aku memastikan mata baik-baik saja. Bayi itu bukan hanya sehat. Di bulan ke-7 kehamilan, perut mata bersinar hijau. Mata menggenggam erat tanganku, berbisik, "Selena, lihatlah, dia sepertinya juga akan memiliki darah keturunan murni." Aku tertawa, ikut bahagia melihatnya. Mata sempat khawatir bayinya juga akan mengalami kondisi seperti dirinya. Setelah lahir, sel-sel tubuhnya langsung melemah, tapi sepertinya itu tidak perlu dikhawatirkan. 9 bulan berlalu, hari kelahiran itu tiba. Aku membawa mata ke rumah sakit terdekat, menumpang taksi. Tas juga ikut. Di perjalanan, mata menggenggam tanganku. "Berjanjilah, Selena, kamu akan menjaga anakku." Mata bicara dengan telepati. Sejak kejadian di Klanebula, dia selalu menggunakan cara spesial itu saat bicara denganku. Hanya kami berdua yang tahu percakapan tersebut. Bahkan Tax tidak tahu. Aku mengangguk, menahan air mataku. "Berjanjilah, kamu tidak akan menceritakan apapun yang terjadi di Klanebula hingga dia tumbuh dewasa. Agar anakku tidak membencimu. Sungguh, aku khawatir dia salah paham. Saat dia telah besar, dia akan mengerti semuanya." Aku menyeka pipiku. "Sungguh maafkan aku, Mata," ujarku. Mata tersenyum. "Kamu tidak perlu meminta maaf, Selena. Kamu sahabat terbaikku. Hanya sahabat sejati yang bisa bersama-sama melewati petualangan di Klanebula." Kami tiba di rumah sakit. Tas menunggu di lorong. Dia tidak masuk ke kamar persalinan darurat. Aku masuk ke ruangan itu dengan mode menghilang. "Dan kamu pun lahir, Raib. Seperti yang kamu baca dari catatan bidan yang membantu Mata melahirkanmu. Setelah melahirkanmu, ibumu meninggal. Jasadnya hilang. Tentu saja, karena berubah menjadi cairan berwarna bening. Bukan cairan hijau seperti leluhurnya. Cairan itu menyatu dengan salju yang berguguran di sekitarnya. Tentang ayahmu, aku tahu betapa banyak kesedihan yang dia alami. Kehilangan seluruh teknik bertarung, kehilangan istri yang sangat dia cintai. Dia mungkin merasa tidak berguna lagi. Aku tahu persis, dia tidak bisa membesarkanmu di klan bumi. Dia memutuskan pergi, tapi aku tidak tahu kemana. Itu sangat menyedihkan. Kamu mungkin tidak bisa memahaminya sekarang. Marah, kecewa padanya. Tapi percayalah, bukan berarti ayahmu tidak menyayangimu, Raib. Dia punya masalah yang jauh lebih rumit. Maafkan aku, Raib. Sungguh maafkan aku." Miss Selena menatapku. Setelah diam sejenak, dia melanjutkan. "Akulah yang menyebabkan semua kekacauan ini. Aku yang mencuri cawan keabadian, membuat ibumu harus mengorbankan diri." Aku terdiam. Mataku terasa perih. Sally memegang lenganku erat-erat. Setelah bertahun-tahun berusaha mencari tahu, malam ini aku tahu jawabannya. Siapa orang tuaku? Ternyata jawabannya dekat sekali. Miss Selena yang tahu semuanya. Guru matematikaku. Dia sengaja menyimpan semua cerita itu, merahasiakan semuanya, sesuai wasiat ibuku. Aku terisak. Aku tahu sekarang. Ibuku bernama Mata. Ayahku bernama Tas. Mereka berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu sangat istimewa, Raim. Bukan karena kamu memiliki darah keturunan murni, tapi kamu sungguh istimewa karena kamu putri sahabat-sahabat terbaikku. Aku terus menjagamu sejak bayi. Saat Tamus mengirim mata-mata, mencoba merekrutmu, aku menutupi fakta siapa orang tua kandungmu. Aku terus menjagamu dari jauh. Dan hal menarik terjadi saat kamu masuk SMA. Miss Selena diam sejenak, matanya berkaca-kaca. Bibi Gil pernah bilang bahwa aku bisa mengenali hal-hal terbaik di sekitarku. Teknik terang itu,
Aku dulu tidak tahu apa gunanya teknik itu. Tapi hari itu aku tahu. Aku bertemu Sally pada hari pendaftaran masuk SMA. Aku termangu melihatnya. Gadis remaja usia 15 tahun itu dengan wajah polos dan mata berbinar-binar. Aku tidak hanya menatap seorang petarung klan matahari terbaik yang pernah ada, tapi lebih dari itu. Calon petualang dunia paralel yang hebat, seorang sahabat yang setia. Dan di meja pendaftaran, astaga, aku tidak menyangka akan menemukan dua bakat sekaligus. Aku juga melihat seorang anak laki-laki dengan rambut berantakan, baju kusam, tidak peduli pada apapun, yang telah ditolak di mana-mana karena terkenal nakal. Saat melihatnya, aku menyaksikan bakat terbaik berikutnya. Ali, si jenius dunia paralel. Maka aku memutuskan mengumpulkan kalian bertiga. Mungkin itu cara terbaik untuk menebus semua kesalahanku. Aku menjadikan kalian dekat sejak hari pertama. Aku mengatur kalian di kelas yang sama. Aku sungguh minta maaf, Raib, Sally, Ali. Aku bukan guru yang membanggakan. Aku bukan Miss Selena atau Miss Kriting yang keren. Aku jahat. Aku sangat jahat. Itulah yang ingin kusampaikan, Raib, Sally, Ali, karena mungkin saja kita tidak akan bertemu lagi. Aku berada di tempat semua ini dimulai. Barangkali itulah akhir kisahku.